Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web design ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan bahas bagaimana membuat sebuah galeri ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya di website ya, beberapa website seperti mungkin website kampus atau segala macamnya. Mereka kan biasanya ada galeri ya. Nah, biasanya galeri ini kalau misalkan kita klik gambarnya, maka biasanya gambarnya itu akan pop up biasanya. Pop up di sini artinya dia muncul gambarnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana bentuknya kita akan cobakan ya. Bagaimana untuk membuat galeri ini. Oke. eh kita akan cobakan, silakan kita buka dulu ya untuk di pertemuan 10 ini ya. Saya bisa gunakan gambar yang udah ada aja ini ya. Gambar-gambar tentang coronavirus ini yang dulu aja. Oke, saya kopikan. Oke, saya coba kopikan pertemuan 10 ini. Atau mungkin pertemuan 9 aja ya. Biar nggak terlalu banyak filenya. Karena yang pertemuan 10 banyak filenya. Oke, ini aja deh. Pertemuan 9 mungkin ya sebelumnya. Ini kita kopikan. Lalu saya pastikan di sini. Oke, saya ganti jadi pertemuan 11. Oke, jadi di pertemuan 11 ini kita akan buat bagaimana caranya membuat sebuah galeri gitu ya. Oke, saya akan coba ambil tabel ini ya. Saya coba buka tabel ya karena sudah ada tabel sebelumnya ya. Saya coba buka ini aja. Oke, ini saya Ctrl A, copy saja, lalu ambil file baru ya di Notepad ini, lalu pastekan ya, lalu yang tabel HTML-nya di close saja dan ini saya save. Saya simpan. Lalu pastikan simpannya di pertemuan 11. Saya buat di sini adalah galeri.php. Save. Nah, di galeri ini ya kalau sebelumnya kan isinya bentuknya tabel semua ya. Oke, saya coba hapus saja ya. Saya hapus ini dari div buka sampai div tutup di bagian tabel kontainernya ya. Oke, saya hapus biar lebih mudah. Dari tabel ke tabel dulu deh, tabel ke tabel. Nah, ini hapus. Ini berarti kita hapus. Berarti kita akan masukkan gambar kita di bagian ininya. Oke, simpan dulu. Nah, selanjutnya oke, ini bagian submenu ya, bagian submenu. Lalu ini bagian-bagian menunya. Oke. Langkah pertama, kita harus tambahkan sebuah JavaScript terlebih dahulu ya. Jadi kita tambahkan sebuah JavaScript baru. Nah, di sini uh, oke, oke sebentar. Di bagian sini, oke, lagi. Sorry, ada kendala tadi. Oke, jadi di sini kita harus tambahkan JavaScript ya. Nah, jadi seperti yang saya pernah bilang ke kalian dulu, bahwasannya JavaScript ini uh, tersebar di internet banyak ya. Jadi orang-orang pada umumnya menggunakan JavaScript itu bukan dibikin dari awal, tapi kadang-kadang mereka udah ngambil dari internet. Begitu juga dengan proses untuk galeri ini ya. Di sini saya udah tambahkan, saya udah download ya uh, JavaScript untuk membuat galeri. Nah, jadi di sini ya saya udah download yang namanya ada pop up ya. Nanti ini bisa kalian cek ya di Edmodo. Nah, saya udah kopikan lalu saya pastikan ke dalam file project kita yaitu di pertemuan 11. Kita pastikan. Jangan lupa ini kita ekstrak ya. Ke kanan ambil ekstrak here. Nah, di sini nanti akan kebuat foldernya. Nah, jadi inilah JavaScriptnya nih. Jadi, kalau kita menggunakan JavaScript dari internet ya, yang kita download tadi,
Kita nggak perlu lagi nih harus bikin semuanya nih, karena kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita ingin lihat bagaimana bentuknya, ini panjangnya luar biasa panjang banget ya. Nah, jadi ini panjang banget nih ya. Nah, ini rasanya nggak mungkin kalau harus kita ketik dari awal nih ya. Jadi orang pada biasanya hanya akan download saja ya, karena untuk JavaScript ini banyak sekali di internet caranya. Nah, jadi ini JavaScript-nya untuk membuat galeri, dan ketika kita klik gambarnya dia akan pop up gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah ada JavaScript-nya ya, maka ini boleh kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita panggil untuk JavaScript-nya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Hampir sama ya ketika kita memanggil CSS ya. Jadi kita bikin di sini script. Kita tutup script kita. Oke. Nah, di dalam script ini baru kita ketikkan pemanggilannya. Nah, link. Oke. Link. Oke, sebentar, ini script ya. Bentar, script. Sorry, harusnya seperti ini ya, bukan seperti tadi. Ini tutup scriptnya. Nah, jadi bikinnya seperti ini script, lalu search ya, kita ambil folder kita dulu ya, pop up nama foldernya tadi ya, garis miring jQuery titik .js. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya HTML, maka formatnya adalah HTML. Kalau formatnya CSS berarti CSS. Kalau JavaScript biasanya formatnya adalah JS. Nah, ini kan kita panggil ya, search pop up lalu jQuery JS. Berarti kita panggil file ini. File inilah kita panggil gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan ya, ini untuk bagian CSS dari pop up-nya. Jadi sebenarnya pop up ini punya CSS-nya juga ya. Jadi kita tinggal panggil saja, nggak perlu kita bikin. Rel sama dengan rel sama dengan style sheet. Lalu href ya, lalu di mana letak filenya, yaitu di pop up garis miring nama file CSS-nya adalah magnific. Kita sesuaikan ya, ini nama filenya. Nih ya, saya F2 copy, saya pastikan biar nggak ngetik ya, paste. Lalu nama format filenya adalah CSS. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi ya. Ini pastikan bikinnya di atas body ya, di atas body. Jadi jangan bikinnya di bawah body. Lalu di sini script. Jangan lupa ditutup scriptnya. Oke. Script src sama dengan lalu nama filenya yaitu pop up garis miring jQuery lalu titik. Kalau misalkan kita lihat filenya saja ya, jadi kita copy nama filenya aja nih, ini dia ya. Oke ya, ini ya, nih F2 copy, lalu saya pastikan nama filenya, ini dia jQuery manifest pop up. Nama format dari filenya itu JavaScript ya, jadi JS. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan proses pemanggilan dari file JavaScript-nya. Nah, tinggal kita bikin konten kita lagi ya. Kita bikin konten kita lagi. Oke. Di sini berarti konten kita berada di sini ya. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu untuk kelasnya ya. Kelasnya kita kasih nama galeri saja. Jadi nanti kita atur juga di CSS kita div kelas sama dengan galeri ya. Kita kasih nama kelasnya adalah galeri.
Lalu di sini ada div class box. Saya kasih nama baru di sini class box namanya. Artinya dia nanti akan kita kotak-kotakkan. Saya tambahkan ahref sama dengan ini nama file kita ya, nama file kita. Sebagai contoh di sini kita gunakan gambar yang sudah ada saja ya. Itu di image ini ada ya 1 2 3 4 5. Ini cukup 5 ini aja ya. Oke, 5 ini aja. Berarti kita bikin image garis miring 1.png sesuaikan dengan format filenya ya. Oke, di sini kalau saya lihat formatnya ada ini PNG, ini JPG, ini nomor 3 ini apa nih? JPG juga baru. Ini masih PNG, ini JPG. Oke, kita sesuaikan ya. Nah, berarti satu adalah PNG. Kita kasih titelnya. Titel yang masuk di sini adalah judul dari gambarnya ya. Gambar 1 misalkan ya. Oke, jadi ini kalau misalkan kita klik, dia akan memunculkan gambar ya, memunculkan gambarnya. Gambar dari mana? Dari pemanggilan filenya ini ya, ahref image 1. Jadi akan muncul gambarnya. Namun sebelum itu kita juga tampilkan gambarnya, yaitu gunakan img src sama dengan image garis miring 1.png ya. Lalu alternatifnya kita kosongkan saja. Lalu tutup dari ahrefnya. Lalu jangan lupa ditutup juga bagian div-nya. Oke, jadi ini untuk satu gambar ya. Satu gambar. Kita ada 5 gambar tadi ya. Silakan disesuaikan 5. Oke, kita sesuaikan ini image 1, image 2. Image 2 formatnya adalah JPG. Berarti di sini saya bikinlah JPG. Lalu ini adalah gambar 2 ya. Ini image 2 JPG. Lalu yang ketiga ini berarti gambar 3. Kita lihat formatnya lagi. Yang 3 ini adalah JPG juga baru ya. 3 JPG, PNG, lalu JPG. Oh, berarti nomor 4 MPNG ya. Berarti ini JPG lagi. Ini nomor 3 ya. Yang 4 itu PNG. Ini 4. Ini 4. Yang 5 JPG. Ini gambar 5. Ini gambar 5 JPG. Oke, kita sudah buat coding untuk memanggil gambarnya ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke bagian JavaScript di bawahnya lagi ya, JavaScript untuk animasinya. Kalau di atas kan itu untuk pemanggilan filenya ya. Jadi kalau ini untuk memproses dari JavaScript yang ada di atas ya. Oke, kita bikin script. Tutup lagi scriptnya. Nah, lalu string dokumen lalu titik ready function. Oke. Nah, pertama string ini sesuaikan dengan nama dari kelasnya ya, galeri
galeri ya. Ini salah, harusnya double L ya. Galeri, ini namanya sesuaikan ya. Oke, ini berarti udah galeri. Titik magnifies pop up. Magnify pop up. Sepertinya banyak kurung ya. Oke, bentar dulu biar nggak pusing kita ya. Ini harusnya tutup kurungnya di sini ya. Oke, ya ini tutup kurungnya harusnya di sini. Jadi biar nggak salah-salah nih tutup kurung kita ya. Karena kalau di coding seperti ini, kalau misalkan kurungnya sering ketinggalan, bisa jadi error ya, bisa jadi error dianya. Oke, lalu selanjutnya kita bikin delete kok delete sih, delegate a, lalu kita jelaskan di sini bahasanya tipenya adalah image, lalu kita bikin deloadingnya, bentuk deloading. Kalau dia loading bagaimana bentuknya, itu loading image main class mfp. Ini bisa kalian cek ya, codingannya juga ada di internet, boleh kalian download atau mungkin kalian copy paste dari internet juga ada, banyak kok ya. Langsung tutup ya, kalau misalkan ada tutup kurung kurawal seperti ini langsung tutup saja biar nggak sering kesalahan ya. Biasanya sering salah jalan program itu nggak jalan karena salah dikurung tuh, sering seperti itu ya. Jadi kita untuk menghindarinya, kalau misalkan kita bikin kurung langsung kita bikin tutupnya. Nah, di sini baru kita tutup ini ya. Jadi ini tutup kurung kurawalan di sini kita tutup ya. Lalu kita tambahkan di sini image. Kita buka kurung lagi.
Jangan lupa untuk ditutup kurungnya. Oke. Kalau misalkan ada error, maka akan ditampilkan kesalahannya. A href sama dengan jangan lupa begitu tuh kurung lagi. Sorry, small harusnya ke email. Small. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat dari JavaScript-nya. Jadi ini bentuk dari JavaScript untuk memproses image galeri kita. Ya. Nah, jadi nanti ini bisa kalian cobakan ya bentuknya seperti apa. Kalau saya jelaskan di sini, tentu di sini adalah untuk pemanggilan kelasnya, yaitu kelas kan galeri ya. Ini menjelaskan bahwa tipe untuk apa namanya? Untuk yang akan kita tampilkan tipenya adalah bentuknya image ya. Kalau misalkan untuk proses loading nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti ketika kita menjalankan galeri akan ada bentuk previous dan next-nya ya. Oke, ini next ya. Next, jadi nanti bisa kita geser-geser ya menggunakan next atau previous-nya. Lalu di sini juga kalau misalkan ada error, maka akan ditampilkan could not be loaded. Artinya dia nggak bisa untuk ditampilkan. Nah, jadi ini untuk proses dari menampilkan coding gallery. Oh ya, satu lagi ini jangan lupa ditambahkan titik koma di belakangnya untuk menutup prosesnya. Oke, kita simpan. Nah, kalau ini sudah selesai, ya, kita tinggal membuat di CSS kita lagi, ya, CSS kita. Jadi silakan ini dibuka CSS-nya, ya, CSS kita sebelumnya. Kita edit. Ini CSS kita seperti biasa kita tambahkan di atas media screen ya. Oke, kita tambahkan di atas media screen. Titik galeri, ya, kita samakan ya. Titik galeri, displaynya dia berbentuk table, ya, dengan panjangnya itu saya kasih 100% saja. Lalu untuk maksimal width-nya juga 100%.
Marginnya saya kasih 0 tapi auto. Teksnya, kalau misalkan ada teks, alignnya itu saya kasih center. Oke. Ini untuk kelas galeri. Selanjutnya tadi ada box ya. Kalau kalian lihat di sini ada box. Nah, maka kita tambahkan juga di sini boxnya, galerinya. Titik galeri spasi titik box. Display table cell ya. Lalu di sini vertical align top ya. Lalu paddingnya kita kasih 10 pixel. Ini tuh galeri boxnya. Lalu kita kasih juga galeri titik box baru ke fungsi image-nya. Box img ya. Width-nya kita kasih 100 juga. Height-nya kita kasih auto saja, jadi mengikuti dia ya. Auto. Bordernya kita kasih border radiusnya kita kasih 5 pixel. Border kita kasih 2 pixel. Solid oke, ini galeri box. Lalu kita tambahkan galeri box hovernya ya. Titik galeri titik box lalu img hover. Seperti yang kalian tahu, hover itu apa ya? Jadi nanti kalau misalkan kita arahkan gambarnya, dia akan mengubah apanya? Opacity-nya. Opacity ini maksudnya adalah seperti kecerahannya. Oke, sampai di sini kita sudah bikin untuk CSS-nya. Ya, CSS-nya sudah kita bikin. Nah, sekarang karena galeri ini dia kalau misalkan kita jalan bentukan full bukan lumayan bagus ya, tapi kalau misalkan kita apa namanya, kita buat dia responsif, maka tinggal kita menggantinya saja lagi. Kita tambahkan aja di media screen-nya. Tapi di sini untuk galeri sendiri kita pakai media sendiri aja ya kali ya. Oke, kita coba pakai media kita sendiri, atau mungkin bisa juga kita gunakan media screen yang udah ada juga ya, yang seperti ada di sini. Oke, bagusnya sih kita tambahkan media kita sendiri. Oke, saya coba tambahkan media sendiri di sini. Add media. Ini supaya dia responsif ya. Max width itu 860 pixel. Titik galeri, koma titik footer. Width-nya kita kasih 100%. Titik galeri ini paddingnya kita kasih 0. Oke, ini untuk media yang besarnya 860. Sekarang ini kalau misalkan medianya kita perkecil, ukuran max width-nya 660 ya.
titik galeri titik box. Ini kita kosongkan saja. Oke, sekarang kita cobakan ya, apakah ini udah jalan atau enggak ya. Jadi kalau kira-kira jadi hanya seperti ini aja. Jadi kalau misalkan silakan ini, kalau langkah-langkahnya ya saya urutkan lagi. Silakan nanti di-download pop-up ini, dipastikan ke dalam project dan diekstrak, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya. Selanjutnya, kalau sudah, maka silakan ketikkan coding berikut yaitu dari JavaScript ini. Ya, ini 3 baris ini fungsinya adalah untuk memanggil file dari JavaScript yang tadi. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita bikin konten kita. Kita mulai dari membuat kelas galeri namanya, dan lalu baru kita bikin kelas box-boxnya. Ini untuk menampilkan gambar-gambarnya. Jadi nanti di sini prosesnya, kalau IMG ini kan untuk menampilkan ya, ini untuk menampilkan. Jadi nanti gambarnya ini nanti bisa kita klik, dan ketika kita klik dia akan mengakses gambar tersebut. Nah, gitu dianya. Nah, baru terakhir untuk di HTML-nya ya. Oh, sorry, ini kok PHP ya? Oke, sorry. Copy. Saya salah di sini ya. Pasti lagi saya simpan dengan HTML ya, namanya ya, bukan PHP ya, sorry. Galeri titik HTML. Kebiasaan ya kalau ngajar pemrograman biasanya saya main di PHP. Oke, ini yang PHP tadi hapus saja. Nah, ini yang galeri ya. Oke, sana lagi galeri itu gambarnya, dan terakhir kita tambahkan JavaScript-nya. Jadi ini di sini JavaScript-nya ini ya. Oke, ini JavaScript. Selanjutnya, kalau sudah JavaScript-nya tentu kita masuk ke CSS-nya. Ya, kita jelaskan pertama yaitu galerinya. Ya, bentuk galerinya itu seperti apa. Di sini bentuk displaynya adalah bentuk table dengan panjangnya ada 1% dan segala macamnya. Lalu galeri box-nya, lalu galeri box image-nya, dan sampai untuk pengaturan responsive-nya ya dengan menggunakan add media. Oke. Nah, kalau sampai di sini saya rasa codingannya udah cukup. Sekarang kita akan coba jalankan programnya ya, bentuk dari desain kita. Oke, silakan dijalankan. Kalau saya jalankan maka hasilnya bentuknya seperti ini. Oke, jadi muncullah gambar-gambar seperti ini ya. Ini menyesuaikan ukurannya ya. Jadi kalau kita pepet dia jadi 100%, maka bentuknya seperti ini. Ya, kalau saya klik nih ya gambarnya, maka dia akan muncul. Nah, jadi dia menggede dianya. Ya, ini kalau misalnya kita close bisa ya, kita close. Nah, ini kita klik misalkan seperti ini. Nah, pop up dianya. Ini juga bisa kita geser-geser. Ini image 3 could not be loaded. Nah, ini gambar 4. Nah, ini gambar 5 bisa ya. Oke, cuma gambar 3 kenapa nggak bisa ya? The image 3 could be loaded. Oke, mungkin ada kesalahan nih saat pemanggilan gambarnya mungkin kali ya. Oke, di bagian 3 ya. Oh, sorry, harusnya di sini adalah JPG ya. JPG. Nah, makanya dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan dia formatnya nggak salah, dia pasti seperti itu, gitu ya. Nah, baru muncul dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini sih tergantung berapa ukuran asli dari file itu ya. Kalau misalkan dia ukur dari asli filenya,
maka dia bentuk seperti ini nih, gede kecil. Tapi kalau supaya dia lebih bagus, jadi disamakan saja ya berapa ukurannya ketika dimasukkan ke dalam ini, maka susunannya akan bagus jadinya. Ya, susunannya bagus. Kalau ini kan ukurannya kan beda-beda ya. Ini berapa ukurannya? Lihat ukurannya itu di sini gitu. Di sini. Ini misalkan gambar kita ya. Ini berapa dimensinya? 1280 kali 640. Ini 1900 kali 800. Nah, ini yang membuat dia jadi nggak sama gede di bentuknya gitu. Nah, jadi dia hanya menyesuaikan dari perkecilan dari ukurannya itu. Oke. Nah, sampai di sini saya rasa cukup ya untuk membuat galeri ya. Sampai di sini kita sudah berhasil ya membuat galeri kita bentuknya. Nah, jadi ini silakan dicobakan, dipraktekkan ya bagaimana proses pembuatannya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan ini dicobakan, dipraktekkan. Untuk tugasnya silakan ditambahkan beberapa gambar ya. Karena kalian di sebelumnya sudah mengerjakan desain web sesuai dengan tema kalian masing-masing. Silakan juga ditambahkan gambar sesuai dengan tema-temanya, dibikinkan ke dalam bentuk galeri ini. Oke. Saya rasa cukup. Saya akhiri video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.